sudah, Ibu. Oke, selamat siang Pak Rio. Selamat siang, Ibu. Ya, apa kabar Bapak? Baik, Pak, sehat. Sudah di jam 12:30 ya di sana. Iya. Ini mohon maaf nih kalau kami mengganggu waktu istirahatnya jadi ya Pak ya. Mudah-mudahan tapi di forum ini nanti bisa memberikan manfaat juga untuk Pak Rio dan juga usahanya. Di sini ada dari Berkah Fintech Syariah, ada Pak Dian dan juga Ibu Juniarni yang mewakili dari Berkah Fintech Syariah, dan juga ada dari Asosiasi Fintech Perdagangan Bersama Indonesia, ada Pak Bima Ngayu dan juga Ibu Gladys. Untuk dari UMKM-nya ini ada Pak Rio dari Kopi Otentik, betul Pak ya, dan juga didampingi dengan Pak Bagus dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua. Waktu kita untuk berdiskusi pada siang hari ini 20 menit Bapak Ibu, jadi kami harapkan bisa dioptimalkan diskusinya begitu. Jadi sebelumnya mungkin saya buka dulu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ririn dari Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini kita berada di Zoom untuk bisnis matching antara Kopi Otentik dari Papua dengan Berkah Fintech Syariah, yaitu Home Tech Lending. Di sini sudah ada Pak Dian dan juga Ibu Juniarni. Dari acara ini kami harapkan nanti bisa ada diskusi untuk kemudian juga menggali potensi pembiayaan apa yang bisa dimasuki oleh Berkah Fintech Syariah kepada bisnis dari Kopi Otentik Bapak Glorio. Untuk itu kami persilakan untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Rio untuk menjelaskan mengenai usahanya seperti apa, kemudian juga kebutuhan pembiayaannya seperti apa, supaya dari Berkah Fintech Syariah punya gambaran sehingga nanti akan mengetahui lebih jauh atau juga menggali lebih jauh mengenai potensi pembiayaan mana yang bisa dimasuki dari Berkah Fintech Syariah. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Pak Rio untuk menyampaikan mengenai usahanya dan kebutuhannya. Silakan Pak Rio. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya lahir besar di Papua. Nah, usaha di untuk usaha saya sendiri itu saya mulai di tahun 2015 awal. Jadi dalam usaha ini adalah usaha coffee shop, kemudian saya kembangkan menjadi roastery sampai sekarang. Untuk roastery ini di awal perjalanan saya, kenapa saya memilih produk-produk kopi dari petani lokal, karena awal saya berjumpa dengan mereka itu potensinya besar sekali, tapi untuk edukasinya masih kurang. Jadi kurang lebih pada saat saya roastery itu saya menjadi social entrepreneur kurang lebih seperti itu. Jadi saya banyak melakukan kontak, banyak melakukan edukasi juga kepada mereka untuk mengembangkan produk-produk mereka dari mereka, yang kemudian saya jual di Jayapura hingga saat kurang lebih seperti itu Pak. Pak Rio, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak, dari bisnis Bapak ini sebenarnya apakah ada kendala yang membutuhkan dukungan pembiayaan seperti itu Pak dari lembaga keuangan, karena di sini juga sudah hadir fintech Pak, mungkin bisa memberikan gambaran juga kepada fintech Pak. Kendalanya tuh kita di situ mungkin di perjalanan ke lokasi kebunnya. Kurang lebih memang jaraknya jauh ya antara Jayapura dengan posisi itu. Kita mungkin lebih banyak akses dengan pesawat dalam satu pulau, tapi pakai pesawat kecil ya. Nah, kendalanya itu kemudian di sekali visit itu bukan daya yang sangat banyak, ada kebutuhan dan tadi juga ada kebutuhan yang lain yang harus kita bawa, misalnya untuk penjemuran kopi, untuk
alat-alat apa pas pasar dan lain-lain itu kadang-kadang kita biayanya memang susah ya. Untuk itu saya masih sampai sekarang ini masih independen, belum ada bantuan dari yang lain. Oke, baik. Berarti ada kendala untuk apa ya? Ini direcord sampai selesai. Memperbesar usahanya begitu ya Pak ya. Kendalanya misalnya tadi di distribusi begitu, sehingga harapannya bisa dapat dukungan pembiayaan juga dari lembaga keuangan. Di sini sudah ada berkah fintech syariah, Pak Dian. Mungkin ada yang ingin digali lebih dalam lagi Pak dari usahanya Pak Rio. Kami persilakan Pak. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Salam dari kami. Saya Dian Berkah, perwakilan dari Berkah Fintech Syariah. Di sana juga ada perwakilan dari AFI, Mas Abimanyu, Pak Glendis, kemudian perwakilan dari Bank Indonesia Papua. Kami coba ingin bertanya ke Bang Rio ya, untuk kebutuhan dananya itu untuk usaha kira-kira ada kebutuhan enggak Bang Rio? Menurut saya sih pengen apa ya, sedang butuh sekali dengan alat-alat di roastery sih, alat-alat produksi seperti misalnya mesin roasting. Mungkin kalau ke petani, karena saya apa ya, kalau ke petani itu mungkin seperti alat-alat perkebunan sih Pak. Dengan teknologi sih, karena kita di sini itu masih minim teknologi dan masih sangat tradisional. Iya. Untuk jenis usahanya sudah pengolahan atau memang produksi ya, Bang Rio, untuk produksi kopinya? Barangkali kami diizinkan sedikit menjelaskan tentang fintech syariah, boleh Bu? Silakan, Biar Pak. nanti Silakan. Mas Rioni bisa menyesuaikan kira-kira ada kebutuhan di mana ya. Saya izin share screen ya, materi saya singkat saja. Boleh. Ya, kami ingin mengenalkan di sini, salam kenal sedikit tentang fintech syariah. Ini salah satu alternatif pembiayaan syariah bagi UMKM. Kami sangat bahagia bisa di bisnis matchingkan dengan Bank Indonesia melalui asosiasi dari AFI. Kami ingin kenalkan secara langsung saja. Jadi secara umum ini prinsip-prinsip dasar yang kami ikuti sebagai fintech syariah. Ini saya kira skema yang secara umum bagaimana fintech itu sendiri. Jadi kami fintech syariah ini posisi di tengah untuk menghubungkan nanti UMKM kemudian dengan lender ya, atau kalau bahasa syariahnya pemberi pembiayaan. Yang di dalamnya nanti kami punya 5 produk yang bisa diakses, ada murabahah, ijarah multijasa, IMBT, mudharabah dan musyarakah. Tapi dalam kali ini saya ingin menjelaskan secara langsung saja bahwa ada 2 produk yang bisa dilihat oleh UMKM. Ada produk untuk kebutuhan konsumtif syariah ini, misalnya ada kebutuhan untuk pembelian barang, tapi untuk usaha nanti bisa kepada produktif syariahnya. Nah, kami ingin sampaikan langsung ke produktif syariahnya saja karena kebutuhannya dengan UMKM, yaitu Mas Rio nanti di kopi ya, fokusnya ke sana. Nah, bagi kami di pendanaan untuk yang syariah ini, kami akan berikan nanti salah satunya adalah dengan akadnya adalah mudharabah. Nah, kami ingin menjelaskan, misalnya begini, Mas Rio di Papua ada usaha untuk penambahan modal usaha. Nah, penambahan modal usaha itulah nanti kami bisa bantu untuk mengupgrade atau untuk pengembangan usaha Mas Rio di sana. Nah, karena kami ini syariah, cara untuk penghitungannya adalah saya ingin sampaikan di sini. Ada modal misalnya 100 juta. Nah, modal 100 juta itu kemudian kita ingin tanya ke Mas Rio,
Hitungannya 20 juta. Nah, dari 20 juta itulah kami hanya minta nanti 30% dari realisasi keuntungannya, yaitu dari 30 juta itu. Nah, 30-nya untuk fintech syariah, untuk lender atau pemberi pembiayaan, dan 70%-nya adalah untuk pelaku usaha atau Mas Rio itu. Nah, bagi kami nanti ada pendanaan dengan maksimal durasinya adalah 6 bulan untuk sementara. Oleh karena itu nanti bisa disesuaikan, kira-kira nanti Mas Rio bisa mengakses pendanaan ini untuk membantu usahanya yang ada di Papua itu. Ini saya kira singkatnya Ibu untuk penjelasan dari kami Berkah Fintech Syariah, karena tujuannya adalah untuk produktif ya. Saya persilakan, saya kembalikan kembali. Ya. Terima kasih Pak Dian, tadi sudah menjelaskan mengenai produk-produk pembiayaan dari Berkah Fintech Syariah yang bisa dimanfaatkan khususnya untuk usaha dari Pak Rio ya, Kopi Otentik. Nah, dari gambaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dian, Pak Rio, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Saya mungkin boleh tanya itu nominal pinjaman itu sendiri dari berapa ke berapa ya? Kita bisa sesuaikan Mas Rio kalau memang nanti ada kebutuhan. Untuk sementara memang kami yang sudah berjalan ini maksimal dia 100 juta Mas Rio dalam waktu 6 bulan. Iya, dalam waktu 6 bulan. Maksimal. Ya, tapi kalau memang Mas Rio karena ini ada kebutuhan bisnis matching dan memang nanti ada juga binaan dari Bank Indonesia, kita bisa sesuaikan kebutuhannya berapa. Tentu ini kan juga bagian untuk pengembangan usaha yang di bisnis matchingkan oleh Bank Indonesia. Pada prinsipnya bagi kami, karena kami ini kan juga platform ya yang juga ada pengawasan dari OJK juga. Kami berharap benar-benar punya kemampuan untuk pengembalian lah. Intinya di situ saja kalau bagi kami. Insya Allah kami support buka akses keuangan untuk mengembangkan bagaimana UMKM khususnya di Papua. Saya kira itu Mas Rio. Sekarang sudah ya. Oke, baik. Dari Pak Dian, ada yang ingin disampaikan lagi mungkin ke Mario? Ya, barangkali kalau nanti ini benar-benar terrealisasi, nanti bisa melalui asosiasi juga bisa langsung kepada kami juga bisa. Nanti Mas Rio bisa kirim surat bahwa kami usaha ini kemudian punya kebutuhan dana untuk ini, pengembangan ini, kirimkan aja nanti Mas Rio. Nanti kami coba tidak lanjuti ya. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan. Baik. Terima kasih banyak. Jadi tadi berarti ada komunikasi yang bisa dilanjutkan di luar forum ini ya Pak ya. Ya, saya harap begitu. Mengenai tadi kebutuhan dari Kopi Otentik untuk pembelian alat-alat misalnya seperti alat roastery dan juga alat pertanian kopi ya Pak Rio ya, betul ya. Oke. Mungkin dari Mas Bagus dari KPW Papua ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Mbak. Mungkin untuk Pak Dia juga terima kasih nih Pak informasi dan penawarannya. Sedikit kondisinya UMKM ini atau dari Mas Rizku. Jadi memang kebutuhan alat itu salah satu penunjang usahanya gitu. Tapi mungkin setelah ini dari kita BI akan diskusi juga dengan Mas Rio kira-kira apa yang kita bisa bantu siapkan. Nanti mungkin kalau memang bisa berjodoh lah Pak ya. Amin. Supaya Mas Rio langsung berkomunikasi dengan terkait juga. Ya. Mungkin itu sih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Bagus. Jadi memang harapannya dari kami ini UMKM binaan dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua yaitu Kopi Otentik itu bisa menerima pembiayaan karena memang ya beberapa UMKM mungkin memang belum mereka belum secara syarat ya maksudnya memenuhi untuk melakukan pinjaman ke
perbankan. Jadi mungkin dari fintech ini bisa menjadi alternatif seperti itu untuk memperoleh bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan modal usaha terutama. Mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut pada forum ini, nanti kami bisa fasilitasi untuk memberikan kontak dari Berkah Fintech Syariah kepada Kopi Otentik juga, dan juga sebaliknya dari Kopi Otentik nanti bisa kami share juga kontaknya kepada Berkah Fintech Syariah untuk komunikasi lebih lanjut di luar forum. Mungkin kami cukupkan saja untuk sesi ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rio dari Kopi Otentik, terus kemudian juga kepada Mas Bagus nih dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua yang sudah join pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Untuk Berkah Fintech Syariah ini masih ada satu sesi lagi. Setelah ini kami mohon dapat tetap tinggal. Kami ucapkan selamat siang bagi Mas Bagus dan juga Pak Rio. Apabila ingin meninggalkan room ini kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus, Mas Rio, salam kenal. Terima kasih sudah join. Terima kasih Pak Bagus. Selamat siang Bapak Saiful. Selamat bergabung di sesi kali ini. Selamat siang juga kami ucapkan kepada Mas Ilham. Selamat bergabung di sesi business matching dengan Berkah Fintech Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Perkenalkan saya Riri dari Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bergabung di Zoom untuk mengadakan business matching antara Bima Saktal. Di sini ada Pak Saiful Ansori dengan Berkah Fintech Syariah. Di sini sudah ada Pak Dian dan juga Ibu Juniati. Dari business matching ini diharapkan nanti ada diskusi untuk menggali potensi pembiayaan yang bisa dimasuki oleh Berkah Fintech Syariah kepada bisnis dari Bima Saktal, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Saiful Ansori bisnisnya seperti apa dan juga kebutuhan pembiayaannya dari Berkah Fintech Syariah seperti apa, sehingga nanti dari Berkah Fintech juga bisa menggali lebih lanjut dan juga menyampaikan mengenai ini produk-produk apa yang bisa ditawarkan untuk kebutuhan dari Bima Saktal. Oke, waktu kita hanya 20 menit, nanti sampai setengah 12. Kami harapkan bisa berjalan dengan optimal diskusinya, sehingga tanpa berlama-lama lagi kami persilahkan kepada Bapak Saiful Ansori dari Bima Saktal untuk menyampaikan mengenai usahanya secara singkat saja dan juga kebutuhannya. Yang paling intinya itu kebutuhan pembiayaannya seperti apa sih, seperti itu. Kami persilakan Pak Saiful Ansori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Ansori, dan pada saat ini kami dalam posisi pembinaan dari Bank APW Guru, dan kami anggota berjumlah 20 orang, dan untuk luas lahan kurang lebih luas lahan perkebunan kopinya yaitu 35 hektar. Saat ini kami telah menduduki kopi tidak turun-temurun, namun sudah tahun terakhir ini, lebih 3 sampai 2 tahun terakhir ini, kami mulai mengerti masalah pemasaran kopi, masalah pengolahan kopi yang dapat meningkatkan perekonomian di wilayah kami. Untuk saat ini kami produksi kopi dengan nama Berkah Kopi, yang insya Allah kopi yang dihasilkan dari Sindang Kataran mempunyai cita rasa yang tersendiri karena mengaruhi oleh ketinggian tempat yang ada. Dan kami juga kalau masalah fasilitas untuk pengolahan itu sudah alhamdulillah sudah disalurkan oleh Bank Indonesia KPW dulu. Saat ini yang sangat kami butuhkan adalah pembiayaan untuk pembelian bahan baku dari produk kami. Untuk produk kami ini alhamdulillah juga
tentang yang survei, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan bisa dalam jualan kopi ya maupun mungkin sementara itu ada dulu yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Selanjutnya kami persilakan dari berkah syariah untuk lebih dalam atau juga ada yang ingin disampaikan. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Salam kenal Pak Saiful, Pak Ilham dari perwakilan BI dan yang lain. Ya, sama-sama. Ya, salam kenal. J, Pak, ini saya di Berkah Fintech Syariah ya. Mohon izin saya mungkin sedikit kenalkan dulu. Nanti setelah itu baru kita discuss dengan Pak Ansori ya. Yang jelas Bapak kami kenalkan, jadi kami ini salah satu fintech berbasis syariah ya. Ini kami juga ada satu fasilitas untuk menghubungkan kepada Pak Ansori atau UMKM yang lain barangkali nanti untuk pendanaan sesuai dengan prinsip syariah. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Ansori bisa juga mengakses. Kami ada pendanaan yang namanya pendanaan mudharabah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi pendanaan mudharabah ini Pak Ansori, ini kami gunakan untuk modal usaha. Nah, karena kami sesuai dengan prinsip syariah, maka penghitungan yang nanti bisa dipertimbangkan oleh Pak Ansori dan yang lainnya itu bisa dihitung dari ada namanya bagi hasil. Bagi hasil itu namanya nisbah yang nanti bisa dari keuntungan yang didapat oleh Pak Ansori. Sebagai contoh misalnya kami ada pembiayaan 100 juta untuk modal usaha penambahan dari Pak Ansori. Nah, kemudian nanti kami hanya minta untuk pemberi pendanaan dia 30% dari keuntungannya. Oleh karena itu nanti Pak Ansori bisa menyampaikan keuntungannya berapa, kami 30%, Pak Ansori 70%. Itu yang sudah jalan. Kami sudah jalan dengan peternak di Jawa Timur, kemudian juga sudah jalan dengan beberapa UKM di Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Pak Ansori di usaha kopinya ini, mudah-mudahan semakin maju dan tidak ada problem pendanaan. Saya kira sedikit ini untuk pengenalan dari produk kami. Kalau untuk pertanyaan, saya ingin tanya Pak Ansori, untuk usahanya ini kelompok atau seperti apa Pak Ansori? Usaha ini saya yang usaha karena kelompok itu penyiapannya. Oke, berarti memang milik Pak Ansori sendiri ya, secara langsung ya? Ya, secara langsung kalau produk milik saya sendiri. Oke. Ya, monggo Pak Ansori, barangkali ada ditanyakan juga kepada kami. Barangkali ada kebutuhan dana itu berkisar berapa, kemudian nanti ada kendalanya di mana, nanti bisa kami coba hubungkan gitu. Kalau saya nanya itu kan dari kalau kita udah ada pinjaman di bank itu bisa nggak? Gimana Pak Ansori? Tadi Nah, kalau apa? Kan kalau kita udah ada pinjaman di perbankan. Oke. Ngaruh nggak kalau umpamanya kalau kita seandainya berminat pinjam ke teks sendiri? Ya, baik. Saya kira ini bagus pertanyaannya. Pada intinya kami Pak Ansori ada kemampuan dari Pak Ansori dan tim untuk pengembalian. Insya Allah kami akan bantu untuk akses itu. Jadi pada intinya kami fintech ini ketika ada UMKM yang sudah ada pembiayaan di bank, kemudian dia membutuhkan dana untuk penambahan usahanya, tapi punya kemampuan untuk pengembaliannya. Insya Allah kami bisa Pak Ansori. Nanti bisa dibantu. Yang penting kami mohon dibantu untuk pengembaliannya saja. Itu aja Insya Allah. Kami kan buka akses itu. Ya disitulah posisi fintech Insya Allah di sana. Oh iya. Ya. Fintech itu
sistem pengembaliannya itu di luar bulanan juga bisa ya Pak? Ya, kami nanti bisa beri waktu dalam waktu 6 bulan Pak Ansori. Jadi pengembaliannya bisa dalam waktu 6 bulan. Jadi tidak dicicil. Jadi misalnya Pak Ansori pembiayaan 50 sampai 100 juta. Kemudian nanti kami beri batas, misalnya kebutuhannya Pak, kami bisa mengembalikan misalnya 3 sampai 6 bulan ya. Pada masa itulah kami berikan Pak Ansori untuk bisa mengembalikan. Jadi ke sana Pak. Ada lagi Pak? Ini itu aja dulu. Oh, J. UMKM yang tidak memiliki keterbatasan agunan itu bisa memperoleh pembiayaan gitu dari fintech. Namun ada beberapa fintech yang tidak mensyaratkan agunan, namun mereka meminta invoice begitu. Jadi kalau UMKM mereka punya invoice misalnya dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya untuk pemesanan barang atau jasa yang mereka tawarkan, itu nanti bisa dijaminkan gitu ya ke platform fintechnya. Nah, kalau untuk berkah fintech syariah ini seperti apa sih Pak? Syaratnya apa untuk UMKM meminjam gitu dari untuk memperoleh pembiayaan dari berkah fintech syariah? Baik, ini saya coba saya ingin tambahkan. Saya berharap kalau kami di Syariah itu kan dia juga ada kafalah. Kafalah itu pihak penjamin ya. Karena ini bisnis matching dengan Bank Indonesia, saya berharap Bank Indonesia ini yang bisa memberikan penjamin bahwa UMKM ini adalah UMKM yang bisa mengembalikan dan punya kemampuan. Kami itu saja sih Bu. Karena kami betul-betul ingin membantu agar UMKM ini bisa berjalan dan bisa betul-betul mengakses keuangan sehingga bisa mengupgrade bisnisnya. Dari kami begitu saja. Oh baik, berarti ada peran dari Bank Indonesia di sini ya Pak ya sebagai memberi rekomendasi katakanlah seperti itu. Betul. Silakan Mas Ilham, mungkin ada yang ingin ditanggapi Mas. Kemungkinannya seperti apa gitu kalau misalnya nanti Bank Indonesia Bengkulu sebagai pembinanya gitu, pembina dari ini memberikan rekomendasi seperti itu kepada berkah. Silakan Mas Ilham. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Ya Pak Andi, sebagai informasi Pak, di Bengkulu ini termasuk produsen kopi nasional Pak. Dari sisi produksi kita nomor 5 nasional. Cuma memang puluhan tahun di Bengkulu ini itu kopinya itu petik asalan Pak, atau yang low grade lah. Nah, dari situlah kemudian Bank Indonesia masuk turut serta membantu mengembangkan UMKM kopi di Bengkulu ini supaya berhasil membudidayakan kopi merah atau yang premium. Karena dari sisi harganya itu perbedaannya itu selisihnya hampir 100%. Misalnya petani itu jual 15.000, sekarang ini bisa sampai 22.000 gitu. Nah, ini kita mulai kurang lebih 3 tahun Pak, dari hulu sampai hilir kita kembangkan. Itu ada 4 kelompok binaan yang itu semuanya di Kabupaten Rejang Lebong, karena memang sentra kopi itu adanya di sana. Dari 4 ini salah satunya adalah kelompok Dimas Mantal yang diketuai oleh Pak Saiful ini. Nah, isinya Pak Saiful ini sudah memperoleh pembiayaan dari perbankan. Tadi juga sudah diskusi dengan pihak perbankannya. Jadi Pak Saiful ini ada kebutuhan Pak untuk kebutuhan dana yang lebih besar. Sementara karena kondisinya sedang masih punya pinjaman di perbankan, nah itu tadi informasinya belum bisa menambah top up. Nah itu karena untuk kurnya itu plafonnya ternyata sudah mau habis kuotanya, dan juga untuk scheme kredit yang lainnya ini juga tadi infonya butuh waktu setahun ke depan baru bisa melakukan penutupan pinjaman, dan itu pun ada penalti.
Jadi tadi masih ada kendala dengan pihak perbankan. Nah ini barangkali dari berkah fintech ketika nanti memang hitung-hitungannya Pak Saiful juga masuk, nah ini mungkin Pak Saiful juga mau mengajukan ke berkah fintech ini untuk kebutuhan dananya tadi. Nah kebutuhan dananya ini memang diperlukan oleh Pak Saiful karena Pak Saiful ini berhasil menambah jumlah buyer nih Pak. Yeah. Nah ini yang terakhir tadi sampai dengan Pak Saiful dari Semarang. Okay. Nah, ini sehingga Pak Saiful butuh dana lebih untuk bisa rutin membeli kopi dari anggotanya. Nah, untuk kemudian nanti dipasarkan lagi kepada buyer yang ada di Semarang, Malang, dan juga berbagai daerah lain di Nusantara. Nah dari situ tadi kalau terkait rekomendasi, ini sebetulnya siap-siap saja Pak. Cuma memang intinya kami sebetulnya juga tidak bisa mengintervensi dari Pak Dian juga. Nanti kita sebetulnya menyerahkan sebenarnya proses asesmennya, kelayakannya dan lain-lainnya itu kita serahkan pada berkah fintech untuk nanti secara objektif penilaian terhadap Pak Saiful atau kelompoknya atau usahanya seperti apa. Nanti ketika memang butuh informasi, rekomendasi, kami juga siap memberikan informasinya Pak. Yeah. Intinya kami sebetulnya sebagai fasilitator saja Pak. Cuma tadi yang penekanan dari kami sebetulnya kami sama-sama ingin mengembangkan kopi Bengkulu ini bisa naik kelas gitu. Nah ini sudah 4 kelompok yang alhamdulillah berhasil dan juga permintaannya terus meningkat sehingga dia butuh pemodalan yang lebih besar lagi untuk mendukung operasional penjualan kepada buyer tadi. Ini tuh tambahan dari saya Mbak Rindy. Selebihnya mungkin barangkali ada Pak Andi mau menanggapi, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih nih. Jadi Pak Ilham, saya kira cukup jelas ini penambahannya. Jadi pada intinya begini, Pak Saiful, memang kalau memang betul-betul ada kebutuhan dana dan nanti bisa ada hitungan, ada kemampuan pengembaliannya, kami sangat siap untuk mensupport itu. Lagi-lagi kami dari Berkah Fintech Syariah pingin juga ada project dengan Pak Saiful, khususnya ini kan juga bisnis matching ya. Kan juga disaksikan di sini ada Mas Abimanyu, Pak Gadis dari asosiasi Fintech Syariah, dari asosiasi Fintech ya, sehingga ini bisa menjadi satu ukuran lah buat kita. Monggo nanti bisa disampaikan aja Pak Saiful kira-kira kemampuannya berapa, misalnya yang dibutuhkan berapa untuk menambah misalnya buyer yang baru ini, nanti disampaikan, kemudian akan saya bantu nanti untuk bagaimana cara penghitungannya, pengembaliannya. Pada intinya kami maksimal waktunya 6 bulan Pak Saiful. Insya Allah yang sudah jalan mereka sangat bahagia sekali. Ketika dihitung-hitung itu tidak jauh berbeda dengan KUR. Jadi tidak jauh beda dengan KUR. Jadi ke sana. Terima kasih Pak. Monggo Pak Saiful barangkali ada tambahan lagi. Ya mungkin nanti bisa minta nomor kontaknya Pak, kita bisa saling hubungan. Iya. Biar itu aja mungkin Pak. Iya. Baik Pak Saiful dan Pak Dian, ini kami mohon izin nanti kalau ingin ada komunikasi lebih lanjut di luar forum ini, akan ada kontak yang bisa di-share satu sama lain ya dari Pak Saiful. Nanti kontaknya bisa kami share kepada Berkah Fintech Syariah. Begitupun dari Berkah Fintech Syariah nanti akan ada kontak yang bisa kami share juga ke BI Bengkulu dan juga mungkin bisa ke Pak Saiful, sehingga nanti follow up lebih lanjutnya dan juga proses untuk pembiayaannya bisa ditindaklanjuti di luar forum ini. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan lagi dari Pak Saiful atau dari Pak Dian dan juga dari Mas Ilham. Mbak Ririn tadi Ya, silakan. tadi mau bagaimana? Jadi kalau dari berkah ini plafonnya dari berapa sampai berapa, lalu tadi masa waktunya itu dari apa sampai berapa lama Pak prosesnya? Ya, untuk awal yang kita sampaikan kita 100 juta.
Pak Ilham, kemudian pengembaliannya 6 bulan. Jadi tidak harus dicicil. Jadi nanti pengembalian bisa waktu 6 bulan itu. Kalau memang sudah berhasil bisa lebih maju dikembalikan ya dipersilakan. Jadi itu model-model yang sudah kami terapkan di perjalanan selama ini dengan UMKM. Begitu Pak Ilham. Kemudian syaratnya Pak Andi tadi ya, syarat khusus atau mungkin eksplisit itu atau bagaimana? Ya pada intinya kami kalau memang ada kelengkapan itu juga bagus. Kalau memang tidak ada, yang jelas kami bisa diperkuat dari Pak Ilham dari Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu bahwa Pak Saiful Ansori ini memang betul